Puji Tuhan, saudara, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, ya, Good Friday. Kenapa Jumat Agung adalah hari yang istimewa bagi kita semua? Karena di hari Jumat Agung Yesus Kristus mati, Ia disalibkan dan Ia menyerahkan nyawanya bagi tebusan saya dan saudara, bagi tebusan semua orang. Saudara, kematiannya merupakan bukti kasih Allah yang besar kepada seluruh umat manusia. Kematiannya di kayu salib menggantikan kita semua untuk menebus dosa kita. Mari kita buka di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Kita baca ayat firman Tuhan ini. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, puji Tuhan, kita baca sama-sama. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu, ya saudara. Jadi kita sudah membaca tentang kematian Yesus di kayu salib ini. Tadi sudah ada video dan sangat luar biasa sekali, anak-anak muda luar biasa ya, menggambarkan bagaimana Yesus membebaskan kita, bagaimana Yesus melepaskan kita dari segala belenggu apapun yang mengikat kita, dosa-dosa kita. Terima kasih buat anak-anak kudus, ya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan pasti memberkati kalian dan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Ya, saudara, Yesus mau mati bagi kita semua, ya. Yesus mau mengorbankan hidupnya bagi kita semua. Hari kematian itu adalah hari kemenangan buat kita. Ironis banget ya. Hari penderitaan Yesus, tapi itu adalah hari kemenangan kita, saudara. Dan saudara, bagi beberapa orang, pengorbanan itu sulit sekali dilakukan. Kecuali kalau ada maunya. Kecuali kalau pengorbanan itu menguntungkan dia. Pasti dia mau berkorban, ya. Saya sebagai ibu, saya mau berkorban buat anak-anak saya. Misalnya saya sedang makan makanan enak di depan saya, dan cuma satu porsi. Tapi kalau tiba-tiba anak saya datang, dan dia bilang, "Mam, boleh nggak buat saya?" Saya akan kasih dengan senang hati. Kenapa? Karena dia anak saya. Saya mengasihi dia. Tapi apa yang Yesus lakukan, saudara? Dia mau berkorban bagi kita semua. Bagi orang yang mengasihi dia. Bagi orang yang membenci dia. Bagi orang yang mencambuk dia, bagi orang yang melukai dia, bagi orang yang menangkap dia, bagi orang yang meludahi dia, Yesus mengasihi dan Yesus mau berkorban untuk semuanya itu, saudara. Dan hal yang tidak mudah dilakukan oleh Yesus, bahwa bahkan bagi orang yang tidak sanggup mengasihi dia, Yesus mau berkorban bagi dia. Jadi hanya Yesus yang bisa lakukan semuanya itu. Ada banyak keraguan orang-orang tentang salib Yesus. Bahkan orang biasa bilang, "Oh, itu bukan Yesus yang disalibkan, itu Yudas." Tetapi saya mau pastikan bagi kita semua bahwa hanya Yesus yang bisa lakukan bagi kita semua. Berkorban tanpa mengata-ngatai, tanpa berkata dengan kata-kata kotor, tanpa memaki, tanpa membalas. Tetapi Yesus hanya terdiam. Bahkan ketika dia ada di depan Pilatus, Herodes, dia diam, saudara. Kalau itu orang lain selain Yesus, apalagi yang hatinya benci, saudara, pasti dia akan mengatakan, kalau satu kata dia akan lebih berkata-kata yang lebih besar lagi, saudara. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Dan kita pastikan bahwa hanya Yesus yang mati di kayu salib, dan dia mengorbankan dirinya bagi kita semua. Saudara, ya, bicara salib adalah hukuman bagi orang-orang jahat. Tapi Yesus tidak berbuat kesalahan.
Yesus tidak didapati kesalahannya. Salib adalah bayaran untuk menebus dosa saya dan menebus dosa saudara. Salib di kiri kanan Yesus. Orang-orang jahat di kiri kanan Yesus. Salib bagi mereka itu adalah ganjaran karena mereka berbuat salah. Tapi salib bagi Yesus itu adalah karena dia menebus dosa kita dan saudara. Saudara, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dan saat itu lalu dia dibawa ke rumah Imam Kayafas. Saudara, saya pernah beberapa kali ke rumah Imam Kayafas. Dan sesuatu yang sangat mencekam saya dan saya percaya kalau saudara juga ada ke rumah Imam Kayafas. Rumahnya itu ada di tempat tinggi dan dia akan turun ke bawah. Dan di atas tinggi itu ada satu lubang di mana Yesus sebelum dia disalibkan dan dilemparkan dari atas ke bawah. Dan karena di bawah itu seperti gua, jadi seperti marmer, jadi sampai hari ini masih ada bercakan darah Yesus di tempat itu. Dan darah Yesus bukan darah yang biasa, tapi darah yang sangat mahal, sangat berkuasa, saudara. Dan kalau saya memasuki rumah Imam Kayafas, itu saya udah rasakan bahwa memang Yesus sangat mengasihi kita. Kasihnya sangat besar buat kita semua. Setelah Yesus dibawa ke rumah Imam Kayafas, di sana dia disiksa, saudara. Ya, setelah Yesus dibawa ke rumah Imam Kayafas, Yesus dibawa ke Pilatus. Dan ketika dibawa ke Pilatus, Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus sama sekali. Tidak ada kesalahan Yesus. Tidak ada perbuatan Yesus yang bersalah. Dan ketika Pilatus melihat itu, lalu dia bawa ke Herodes. Herodes sebenarnya sangat senang sekali melihat Yesus. Kenapa? Kalau saudara baca Alkitab, dia karena udah lama dia dengar tentang Yesus. Dia sudah lama menanti-nanti pengen ketemu Yesus. Dia senang sekali ketemu Yesus. Tapi saudara, waktu dia ketemu Yesus dan dia bertanya kepada Yesus, Yesus tidak menjawab sama sekali. Yesus bungkam. Dan saya percaya Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sungguh luar biasa, saudara. Amin. Lalu Herodes pun ketika dia melihat Yesus, dia tidak mendapati sedikit pun kesalahan Yesus. Tidak ada kesalahan Yesus yang dia buat. Lalu karena Herodes tidak melihat kesalahan Yesus, lalu Herodes mengembalikan kembali Yesus kepada Pilatus. Dan saudara, waktu Yesus dibawa ke Pilatus, apa yang Pilatus lakukan? Ya, Pilatus cuci tangan. Cuci tangan artinya apa? Dia gak mau disalahin. Ya, Pilatus cuci tangan karena dia tahu benar bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi desakan orang banyak mau supaya Yesus salibkan. Tadi gak ada kata-kata salibkan dia gitu ya. Mesti ramai-ramai katakan salibkan dia. Luar biasa sekali, saudara. Tapi tadi sungguh luar biasa. Kalian hebat. Dan saudara, saya percaya Yesus itu kasihnya sangat besar. Ya, dia tidak terdapat kesalahan sedikit pun. Ya. Lalu setelah Yesus, orang-orang menuntut untuk disalibkan dia, Yesus yang tidak bersalah dinyatakan bersalah karena siapa? Karena saya dan saudara. Kemudian setelah dia orang-orang berteriak salibkan dia tidak cuma teriak disalibkan dia, tapi Yesus dipukuli, Yesus diludahi, ya. Lalu Yesus dicambuk. Cambuknya itu ada ujungnya itu pakai besi yang ada kailnya. Kalau saudara tahu kail, kalau kita nangkap ikan ada kailnya dan kita bisa dapat ikan. Dan kailnya itu sangat besar, saudara. Dan cambuknya itu nggak cuma tadi seperti satu biji gitu ya, tetapi cambuknya itu bercabang-cabang. Dan di setiap cambuk itu ada kail, ada besi. Jadi kalau kita mencambukkan cambuk itu ke tubuhnya Yesus, dia tidak langsung lepas, tapi akan menancap ke darahnya, ke dagingnya Yesus, ke badannya Yesus, ke tubuhnya Yesus. Ketika dia menancap, saudara,
dan ditarik. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi? Tubuhnya terobek. Kalau tubuh kita terobek, baru kita luka sedikit aja darah kita udah keluar. Kita udah heboh cari betadin, cari apa segala macam. Tapi tubuh Yesus terobek, terambil, cambuk lagi, terambil lagi, saudara. Dan saya yakinkan bahwa perjalanan Via Dolorosa pasti ada banyak daging Yesus, pasti ada banyak darah Yesus yang tercurah. Yesus mengorbankan dirinya bagi saya dan saudara. Ya saudara. Lalu dia tidak hanya seperti itu. Kita lihat tadi ada mahkota. Di sana saya lihat itu mahkota duri ya. Mungkin di Kupang ini kayaknya ada tuh pohon duri. Ya. Dan itu mahkota duri itu ditancapkan ke kepala Yesus. Dan ketika dia ditancapkan kepala Yesus, darah mengalir juga dari kepalanya. Lalu ketika dia disalibkan, dia dipaku. Pakunya itu bukan paku yang udah steril, saudara. Dipaku, waktu Yesus dipaku, darah juga mengalir dengan darah, saudara. Dan sangat luar biasa penderitaan Yesus di kayu salib. Dalam keadaan seperti itu, yang luar biasa Yesus yang kita sembah, Yesus yang dahsyat, dia tidak membenci orang-orang yang di sekitarnya. Malah dia berteriak kepada Yesus. Dan dia berdoa, apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Saya mau yakinkan lagi bahwa itu adalah pribadi Yesus. Bukan orang lain yang penuh dengan dosa yang disalibkan. Tapi pribadi yang tidak ada dosa, yang dibuatnya menjadi berdosa. Dia bisa berdoa, Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan saudara, doa yang sangat sulit diucapkan ya. Terutama kalau hati kita penuh dendam, kalau hati kita penuh dengan amarah, kalau hati kita penuh dengan kebencian, kalau hati kita penuh dengan kesusahan. Saya percaya bahwa doa ini akan sulit diucapkan. Tapi Yesus dengan berteriak bahwa Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa Yesus adalah doa permohonan yang mulia, yang diucapkan dari hatinya yang suci. Doa yang menggambarkan kebesaran dan kemurnian Yesus. Ya, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Katakan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Saudara, saya mencatat bahwa ada karya kemuliaan Tuhan, kematian di kayu salib. Karya yang pertama adalah karya penebusan, ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebab kita sudah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, dan penebusannya bukan dengan emas atau perak atau berlian, saudara, tapi dengan darahnya yang sangat mahal. Ya, penebusan kalau di dunia sekarang itu sama dengan pegadaian. Sebab sekarang di sini udah nggak ada lagi orang jual beli perbudakan ya. Yang ada pegadaian. Siapa yang pernah masuk keluar pegadaian? Saudara, kalau kita masuk ke pegadaian dan kita menebus barang kita, maka barang itu akan menjadi milik kita. Dan jadi orang-orang, kita semua, dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa kita semua adalah orang yang berdosa, ya. Kita semua manusia yang berdosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi kita semua manusia ada di dalam rumah pegadaian. Saudara, bayangkan kita di dalam rumah pegadaian. Lalu milik dari pegadaian itu adalah iblis. Pemilik pegadaian itu adalah setan, ya. Kita dikuasai oleh iblis karena kita hidup di dalam dosa. Dan upah dosa ialah maut, saudara. Tidak ada yang lain, upah dosa ialah maut. Lalu saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus mati di kayu salib. Yesus datang membawa darahnya sendiri ke rumah pegadaian, dan dia ketemu dengan iblis, dan dia katakan, aku mau menebus
semua orang yang di sini. Semua orang. Aku mau menebusnya. Aku mau bayarnya. Semua orang, tidak terkecuali siapapun. Bukan hanya orang-orang yang mengasihi dia, tapi semua orang. Dan dia datang ke rumah pegadaian dan dia menebusnya, saudara. Dan dia katakan, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan berlian, bukan dengan dolar, ya, tapi dengan apa? Dengan darahnya yang mahal. Dan saudara, darahnya Yesus sendiri yang dia bawa untuk penebusan dosa kita. Alkitab menyatakan bahwa, ya kalau saudara baca di dalam Ibrani nanti, di rumah baca Ibrani 10, itu tidak ada dosa yang bisa dibayar dengan darah binatang. Dan firman Tuhan katakan bahwa hanya darah Yesus, darah perjanjian, ya, yang ditetapkan Allah bagi kamu. Jadi gak ada yang bisa membayar dosa-dosa kita kecuali oleh darah Yesus. Dan pada waktu Yesus menebus dan membayar kita keluar dari pegadaian, dosa kita sudah dimerdekakan, ya. Kita, kalau saudara datang ke pegadaian dan sudah menebus barang itu, lalu barang itu sudah jadi milik siapa? Milik yang menebus pastinya, ya. Kalau kita orang berdosa di rumah pegadaian dan Yesus datang ke rumah pegadaian membawa darahnya sendiri untuk menebus kita, sekarang ini kita milik siapa? Milik siapa? Katakan dengan pasti, milik siapa? Katakan, aku milik Kristus. Jadi gak ada lagi yang bilang, ini gue loh, ini hidup gue. Gak ada. Ini beta. Ini hidup beta. Lu mau apa? Ini beta sendiri. Tidak ada yang dapat menguasai saya. Saudara yang sudah ditebus oleh karya kematian Yesus, kita semua ini adalah milik Kristus. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Iblis sudah dipatahkan di kayu salib. Dia tidak berkuasa lagi atas kita. Amin. Amin, saudara. Siapa yang masih suka takut iblis? Siapa yang masih suka takut setan? Setiap hari iblis mengaum-ngaum mengelilingi kita. Hendak mau apa? Menerkam kita, menelan kita. Tapi dia gak gigit loh. Mungkin singanya udah ompong, ya. Saya yakin kan memang udah ompong. Karena kenapa? Karena kematian Yesus di kayu salib. Jadi di tempat ini tidak ada lagi yang bilang, aduh saya gak bisa melayani, Bu. Saya gak siap. Soalnya saya diganggu iblis terus. Saudara, mari kita mau bangkit dan perangi dengan nama Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Katakan amin. Nama Yesus, nama yang hebat. Amin. Jadi kita, kematian Yesus itu tidak sia-sia, saudara. Yesus sudah membebaskan kita semua dari dosa. Iblis sudah dipatahkan lewat kematiannya di kayu salib. 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan gini loh, saudara. Kita berasal dari Allah. Dan roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh di dalam dunia ini. Gak boleh ada ketakutan lagi, katakan amin. Karena Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Poin pertama adalah bahwa Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ya, Yesus sudah membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Saya mau yakinkan kepada saudara, mari bangkit kepada Sang Pemilik kehidupan kita untuk melayani Dia dengan segenap hati kita. Amin. Waktunya ini sudah semakin singkat. Kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Tapi Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah menyembuhkan kita. Kalau kita sudah diserang dengan kuasa kegelapan membuat kita sakit, kita katakan, oleh kuasa darah Yesus aku menjadi sembuh. Oleh kuasa darah Yesus aku menjadi bebas, diberdekakan. Amin. Mari mau bangkit sama-sama melayani Tuhan. Yang kedua adalah karya perdamaian, saudara. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu pada dirinya dengan baik, yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, tadinya kita ini adalah musuh Kristus. Tadinya kita ini adalah seteru Kristus. Kenapa? Karena kita dipenuhi dengan hidup yang penuh dosa. Dan dosa itu yang memisahkan kita dengan Allah Bapa kita. Sampai kalau di dalam perjanjian lama, berdoa itu enggak sembarangan, saudara. Dia harus pakai imam, ya, melalui imam. Dan imam itu diikat kakinya dengan apa?
besi, dan di dalam itu dia pakai bunyi-bunyian. Karena kalau imam itu juga tidak kudus, tidak menjaga kehidupannya, ketika dia menghadap kepada Allah Bapa, kalau dia nggak bunyi-bunyi lagi, berarti kita harus, jemaat Tuhan harus menariknya. Minggu lalu saya khotbah tentang ketaatan. Kalau dulu ibadah kita harus dengan pengorbanan, bawa kambing domba, bawa tekukur, ya. Kalau sekarang Tuhan mau adalah ketaatan kita, saudara. Kita nggak usah bawa apa-apa, tapi kita harus bawa apa? Hati kita. Bahwa hidup kita yang kita persembahkan bagi Tuhan. Amin. Dan kematiannya di kayu salib, Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Salib sudah mempertemukan kita dengan Allah kembali, saudara. Kalau kita sekarang nggak ada takut-takut lagi ya, nggak ada keraguan lagi untuk berdoa. Di mana saja, kapan saja, kita bisa berdoa. Kalau zaman dulu ada waktu-waktu tertentu, setiap tahun sekali kita datang ke bait Allah. Kalau sekarang nggak usah. Kapan saja, di mana saja kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Tuhan. Dan saudara yang tidak pernah berdoa, tidak pernah menggunakan waktu kesempatan untuk menyembah Tuhan, saudara rugi sendiri. Karena kekuatan kita adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita dekat sama Tuhan, itu adalah kekuatan kita. Katakan amin. Amin, saudara. Sangat beda sekali dengan perjanjian lama. Jadi mari pergunakan waktu-waktu kita, waktu baik kita, jangan cuma mau main game aja gitu, enggak, saudara. Tapi ada waktu tertentu yang khusus untuk kita boleh berjumpa dengan Yesus. Bahkan bukan cuma waktu khusus, saudara. Ketika saya lagi nyetir, lagi macet, di situ kesempatan saya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya bisa menyembah Tuhan dalam macet. Itu waktu itu saya tidak buang dengan percuma. Tapi saya mau pergunakan untuk komunikasi dengan Tuhan, dengan Bapa kita. Ya, kematian Yesus di kayu salib, Alkitab mencatat bahwa tirai sudah terbelah dari atas sampai bawah. Artinya bahwa kematian Yesus berkuasa mendamaikan kita. Hidup kita di dalam anugerah Tuhan. Setiap saat kita bisa menghampiri Tuhan. Dengan berani menghampiri Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 19 katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk dapat masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Ya. Jadi saya percaya bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus yang sudah mati di kayu salib, kita bisa datang kapan saja kepada Yesus, mengadu kepada Yesus apa yang kita alami, saudara. Dan dipastikan bahwa Yesus yang kita sembah, dia tidak hanya mati di kayu salib, tapi dia bangkit dan hidup. Dan kita akan rayakan nanti di hari Minggu. Dan saudara yakinkan bahwa kebangkitan Yesus itu yang memberikan satu kelegaan, kemenangan, akan lebih daripada pemenang, saudara. Ya, jadi Yesus yang kita sembah, dia tidak mati, dia hidup, dia ada bersama dengan kita. Lalu saudara, yang ketiga adalah karya kekudusan. Siapa bisa dirinya untuk dinyatakan kudus kecuali oleh darah Yesus? Amin. Ibrani 13 ayat 12 kita baca. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Kita tadinya itu kotor, saudara. Kita tuh tadinya tuh najis. Kita itu tadinya berdosa. Tapi hari ini mengingat peristiwa Jumat Agung, mengingat peristiwa kematian Yesus di kayu salib, darahnya Yesus dicurahkan bagi kita semua. Dia sudah menguduskan kita. Amin. Kalau saya sekarang bisa melayani Tuhan, anak-anak utus dan kita semua bisa melayani Tuhan, saya mau katakan bahwa itu bukan karena kuat dan gagah saya. Saya tidak punya apa-apa. Saya selalu katakan, Tuhan, inilah hamba-Mu yang tidak layak dijadikan layak karena Yesus Kristus Tuhan, karena kuasa darah Yesus. Dan saya mau katakan bahwa kalau saya bisa ngomong seperti ini, itu karena kuasa darah Yesus. Karena saya seringkali nggak mampu, saudara. Seringkali saya nggak sanggup, Tuhan, aku nggak bisa. Tapi saya tahu Tuhan yang ada di dalam itu yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan.
Dan aku bisa melakukan apa yang aku rasa tidak bisa. Aku bisa melakukan apa yang rasanya aku gak mampu Tuhan. Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Amin. Tidak ada yang bisa bilang, ini karena aku. Kita gak boleh sombong. Semuanya karena Tuhan. Kita kembalikan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Pujian, hormat, segala pujian itu hanya bagi Tuhan. Tidak ada yang dapat mencuri kemuliaan Tuhan. Dan saudara, orang-orang sekitar kita boleh melihat bahwa ada Yesus di dalam kita. Amin. Amin saudara. Dan tanpa kekudusan, saudara, saya mau ingatkan saudara bahwa tanpa kekudusan kita tidak bisa menghampiri Allah kita. Hanya oleh kekudusan kita bisa berjumpa muka dengan muka. Dan saudara harus yakinkan kita terus hidup dalam pertobatan, menjaga hidup kita. Kita jangan sampai salibkan Yesus untuk kedua kali karena dosa-dosa yang mengikat kita. Dan kalau ada dosa yang mengikat kita, saudara pastikan kalau saudara nggak bisa denganmu sendiri, ini kayaknya kok mengikat saya ya. Dosa ini kok kayaknya nggak bisa keluar. Saudara harus pastikan ada orang yang mentoring saudara untuk bisa didoakan dan dilepaskan di dalam nama Yesus. Supaya kita terus layak di hadapan Tuhan. Karena akhir dari hidup kita itu hanya surga dan neraka, saudara. Kalau kita mau tetap kekeh dengan hidup kita, apa yang aku mau dan bukan yang Tuhan mau, kita tidak akan mencapai surga yang kekal. Kita harus katakan seperti Yesus berdoa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang terjadi. Amin. Amin saudara. Ya, tidak ada jalan lain yang membawa kita ke rumah Bapa tanpa melalui kematian Yesus di kayu salib. Lalu itu poin 3 yang terakhir, dan saya percaya saudara, Jumat Agung ini jangan cuma jadi peringatan saja. Jangan cuma jadi kita merayakannya aja. Tapi Jumat Agung ini apalagi kita sudah melihat drama yang luar biasa, melihat video yang luar biasa juga saudara, bagaimana Yesus mati bagi kita semua. Mari kita memotivasi hidup kita untuk lebih lagi bagi Tuhan. Kehidupan kita dalam kehidupan yang benar dan mau melayani Tuhan. Saudara, kita mau membenci dosa dan kita mau melakukan kebenaran-kebenaran. Ya, Yesus yang kita sembah tidak hanya berhenti di kematian, tetapi Dia mau bangkit bagi kita semua. Dan saudara yakinkan bahwa hari Minggu kita mau merayakannya dengan hari kebangkitan. Kita mau, mungkin hari ini kita pakai hitam semua karena kita memperingati hari kematian Yesus. Tapi hari Minggu kita mau rayakan dengan sorak-sorai dan kemenangan. Dan iblis sudah dipatahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Ya, saudara, mari kita mau bergelora, bersemangat untuk menyatakan sama orang-orang yang belum kenal Yesus, lewat perbuatan kita, lewat tindak laku kita, lewat perkataan kita, bahwa ada Yesus dalam kita. Kita mau memberitakan nama Yesus kemana-mana. Dan orang-orang boleh bertobat, percaya Yesus lewat hidup kita. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saudara, saya mau sedikit intermezzo. Ya. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Saudara percaya itu? Amin. Yesus bisa nggak sebelum mati itu, Yesus bilang, perintahkan para malaikat surgawinya tuh, selamatin saya gitu. Bisa nggak? Sangat bisa. Sangat bisa, sebab Dia Allah yang luar biasa. Dan Dia berkuasa, saudara. Tapi kenapa Yesus memilih untuk mati di kayu salib? Ya, sebab Dia mengasihi saya dan saudara. Dia mampu melakukan segala apapun yang Dia ingin lakukan. Tapi Dia tidak melakukan itu. Dia mau taat kepada Bapaknya sampai akhir. Dan saudara, kalau kita baca dalam firman Tuhan, Yesus bukan mati oleh pasukan Romawi. Tapi Yesus mati kenapa? Ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Jadi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Ada nggak manusia yang bisa menyerahkan nyawanya? Kita punya nyawa, tapi kita tidak berkuasa dengan nyawa kita. Kita nggak tahu waktu kita mau dipanggil kapan. Tapi Yesus bisa dengan tahu, dan Dia berkuasa. Karena Dia berkuasa atas nyawanya sendiri. Dia menyerahkan nyawanya sama Tuhan. Dia mati bukan dibunuh, tapi Dia mati karena Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya.
luar biasa. Pengorbanan yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Ya saudara, dia sangat mengasihi kita. Seharusnya kita yang binasa. Di atas kayu salib ada pertukaran, ya. Yesus yang suci dijadikan berdosa. Kita yang berdosa dijadikan suci. Yesus yang sehat dijadikan sakit supaya kita yang sakit disembuhkan Tuhan. Yesus yang miskin, Yesus yang kaya dijadikan miskin oleh karena kita, supaya kita diberkahi oleh Tuhan. Yesus yang kuat dijadikan lemah karena kita, supaya kita yang lemah diperkuat oleh Tuhan. Amin. Amin. Kasihnya besar sudah dilimpahkan bagi kita. Dia mati bagi kita semua. Mari kita menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Kematiannya bukan hanya kematian yang sia-sia, tetapi ia menanggung kutuk, menanggung menanggung segala apapun yang mengikat yang tidak baik. Kutuk sudah dikalahkan oleh darah Yesus, oleh salib Yesus. Puji Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus.